Oke, gold sekarang berada di harga 2387 ya. Dan sekarang di jam 21.21 ya. UTC plus 8. Dan bagaimana keadaan gold sekarang? Oke, kita akan cek di H4. Di H4 dia mengalami boss ya teman-teman. Ya, di sini break of structure. Kemudian ini sudah jadi boss. Kemudian di sini ada POI yang membuat dia tuh bergerak naik dan boom dia naik. Oke, sekarang dia retracement teman-teman. Di sini dia retracement ya. Sempat turun, namun di sini dia naik lagi ya. Namun dia turun lagi sekali ya. Jadi ini sudah swing high yang valid ya teman-teman. Nah, tapi lihat di sini dia mantul ya teman-teman di area sini ya, di order flow sini ya. Dia mantul, namun dia tidak break di swing high-nya. Swing high yang di sini ya teman-teman. Jadi goal akan kemana teman-teman? Akankah dia akan naik lagi atau dia akan turun lagi mencari POI yang baru? Oke, kalau kita lihat secara base di sini ada base ya yang paling enak dilihat ya. Dan kalau kita lihat secara H4 ini trennya masih kuat naik ya teman-teman. Dan kalau kita pakai Fibonacci ya 0,6118 ini termasuk area golden ratio ya. Dan tapi kenyataannya dia sempat naik dan dia ada retracement di sini ya. Ada pemantulan ya di order flow sini ya. Inside bar ya. Ini inside bar diambil. Jadi dia turun. Nah, apakah dia akan menjebolkan swing low ini sehingga dia mencari POI di 0,75? Mari kita akan lihat di newsnya jam 22 ya, sekarang jam 21.23. Oke, di sini kita akan melihat apakah market akan bergerak naik ke atas kencang atau dia akan turun ya. Dan yang memastikan adalah kita akan lihat structure kecilnya, itu di time frame kecil ya 15. Oke, di 15 kita akan hapus di atasnya ya, dan ini kita hapus juga. Fokus kita adalah mencari atau H1 ya, kita cek ya. Di H1 kita akan fokus mencari dari atas ke bawah aja. Oke, kita akan mulai di sini ya. Oke, di sini market turun, naik, turun ya. Oke. Aduh, bersin saya. Oke, lanjut. Turun. Nah, di sini ada, kalian pasti tahu, inducement. Inducement di sini break jadi boss ya. Terus di sini ya 1 2 ini jadi boss ya teman-teman. Ini jadi boss, alasannya karena dia sudah ambil inducement sini ya. Terus dia break of structure di sini. Nah, ini tidak valid break of structure-nya, dia akan valid di sini. Nah, dia kena penutupan candle. Nah, jadi di boss yang valid. Nah, sekarang dia marketnya ngebreak ya. Jadilah change of character. Ya. Change of karakternya atau market structure sudah valid di sini. Ya. Terus market jadinya berubah naik ya, teman-teman. Nah, sekarang kalian lihat inducementnya ada di mana? Inducementnya ada di sini, teman-teman. Oke, dia diambil. Sehingga dia ada area entry, order flow ya. Order flow yang di sini ya. Jadi candle terakhir ambil order flow ya. Ada dua entry ya di sini sama yang di sana
ya, di yang di sini sama yang di sini ada dua ya. Jadi kalian bisa entry di sini atau di sini karena semua dua itu high probability. Tapi yang biasanya yang nomor pertama. Nah, dia naik kencang. Oke, udah jadi break of structure. Oke, lanjut. Market terus naik, kemudian turun, naik, turun. Oke. Kemudian naik lagi, turun lagi, ya. Lihat di sini, teman-teman. Apakah ini termasuk inducement? Oke. Ini termasuk inducement ya, teman-teman. Nah, ini sweep sehingga ini jadi inducement. Ini jadi inducement ya. Sorry. Ya, 1 2 3. Oke, di sini jadi inducement. Dan akan jadi break of structure di sini. Oke. Ya, benar. Oke, lanjut sekarang. Dia buat inducement, harusnya kita buy di area sini ya. Benar tidak? Benar gak? Benar ya. Cuman market, lihat teman-teman. Kita cek golden ratio 0,75 masuk ya. Harusnya kita buy di sana. Cuman marketnya break ya. Ya, jadi ini flipping ya. Flipping jadi change of character di sini. Sorry, bukan di situ. Di sini. Nah, maka satu sip. Tapi ini tidak valid ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena ini belum nutup candle. Dan ini valid ada di sini. Nah, ini valid ya. Sudah jadi market satu sip ya. Nah, tapi kalau udah begini, bagaimana cara kita melihat validnya? Kalian bisa cek di M15 juga bisa. M15 juga bisa teman-teman. Ya. Nah, di M15 juga bisa seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita melihat market ini bergerak? Ya, yang kita tunggu adalah inducement-nya. Tapi dia tidak membuat inducement, maka potensi dia ngambil area imbalance-nya. Ya, area imbalance ini biasanya masuk ke support and resistance-nya. Ya, nah ini disebut apa? Breaker. Ya, ambilnya di sini. Nah, ada yang pakai teknik ini juga ada ya. Entry di sini, sell di sini ya, stop loss ya, stop lossnya 100 pip ya. Contoh seperti itu, take profit. Nah, di swing low atau kalian gunakan Fibonacci ya, retracement. Jadi kalian targetnya di 1,6118. Nah, targetnya di sini. Nah, sekarang kok market apakah sudah valid nih? Sudah. Sekarang market kita lihat mau kemana. Nah, ini apakah jadi bos? Ya, ini belum bos ya. Ini baru sweep ya. Dan ini inducement ya di time frame M15 ya. Kalau kita cek di H1 ini belum ya. Jadi kalau memang ini jadi valid M15, maka otomatis ini adalah entry sell ya yang terbaik ya. Karena satu sisi kalau ini M15-nya inducement di sini, maka inducement H1-nya nggak kelihatan dong. Jadi H1-nya ada di sini. Maka ini ada potensi naik ke atas ya, ke bawah. Oke. Sip, kita dapat rules-nya. Jadi market sekarang potensi akan naikkan, ada naik ya, ada potensi naik ya teman-teman. Karena di sini dia akan potensi mencari inducement ya. Kalau secara trend line ya kita bisa cek dari sini, tarik garis, oke. Dan bisa kita tarik dari sini ke sini ya. Jadi ada potensi bisa ditembus nih ya. Nah, ini juga bisa begini. Jadi ya beginilah
bakalan sepertinya gold bergerak ya. Dan kita hanya bisa analisa ya teman-teman, analisa potensi market mau kemana. Jadi saya lihat ini bakal ada potensi naik ya teman-teman. Kita akan pilih sell nanti ketika harga sudah di sini, tapi kita stop lossnya 100 pip atau 50 pip juga boleh ya. Atau kalian memang takut, kalian tunggu aja candlesticknya di H1. Misalnya candlesticknya H1-nya sudah ada pembentukan candlestick hammer ya, atau bearish engulfing, kalian bisa entry. Jadi itu konfirmasi yang lebih jelas. Nah, target bisa di sini ya. Dan seperti itu ya sih saya lihat tren marketnya. Jadi marketnya potensi seperti ini untuk gold. Dan kalau jebol ya udah dia akan naik ke atas sehingga ini jadi break of structure. Ya, kalau jebol, kalau gagal ya udah dia naik sampai ke atas, ya udah maka ini jadi break of structure yang valid di time frame H4. Gitu teman-teman. Jadi untuk analisa gold hari ini adalah dia potensi bakalan naik untuk melanjutkan retracement H1 penurunannya, dan time frame besarnya ya H4-nya masih kuat naik ya. Jadi bullish H4 ya, kemudian bullish H1 ya, M5 juga bullish. Jadi ini potensi bullish ya. Nanti kalau udah besoknya ini ada potensi H4-nya masih bullish, H1-nya udah mau bearish ya, dan M5 bisa bearish. Jadi itu analisa ya. Sekian video saya ya. Jika ada salah kata saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih dan selamat malam teman-teman.